Peserta webinar sekalian, selanjutnya masih ada satu materi yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang menciptakan harmonisasi dalam keluarga, yang akan disampaikan oleh Bapak Advokat Purwanto Kitung SHSE MMMPH CLA, dan beliau ini lahir di Denpasar 29 Agustus 1958. Pendidikan terakhir beliau adalah di Universitas Gajah Mada, Program Manajemen RS tahun 2011, kemudian sertifikat pendidikan advokat hukum CLA dari Asahi dan JSLG tahun 2021. Beliau aktif sebagai konsultan bisnis, manajemen, dan hukum sejak tahun 2004, aktif di berbagai organisasi seperti IKMMR bidang hukum dan advokasi, Ketua Umum Kohkarsi, dan Komisi Hukum PB Forki. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai dosen dan narasumber hukum keluarga harmonis, dan sejak tahun 2000 sebagai anggota Pradi RBA sebagai penasehat DPC Jakarta Selatan, dan beliau sudah berpraktek mengurus perkara pidana dan perdata seperti perceraian sejak tahun 2000. Langsung saja kepada Bapak Purwanto Kitung, 20 menit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN berada di mana saja, izin saya mau menyampaikan materi bagaimana pengalaman sebagai pengacara. Ya, boleh materinya. Next. Materinya, Pak. Bagaimana? Materinya Pak, bisa dibuka? Mohon izin, ada yang membantu Bapak untuk menayangkan materi? Dari teman-teman host. Oke, sambil ini saya bacakan saja. Karena sebagai pengacara selalu berada di pengadilan yang ngurusin perceraian, yang tadi saya bilang sejak tahun 2000. Ya, jadi saya ingin bercerita pengalaman lapangan saja, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, kalau perceraian itu kan di akhir, hilir. Saya mau coba bagaimana kalau kita lihat di hulunya. Karena dari pengalaman kita, itu banyak juga memang dipengaruhi oleh faktor hulu. Ya, saya sebut misalnya pranikah. Banyak memang pasangan muda, pasutri, itu harus melalui sebenarnya ada satu pengetahuan ya yang lengkap sebelum dia masuk ke jenjang pernikahan, yaitu yang kita sebut pranikah. Nah, saya mau cerita ini dulu dari pranikah, kemudian nikah ya. Lantas ada bagaimana setelah itu membentuk keluarga. Nanti keluarga itu ada yang harmonis dan tidak harmonis. Nanti yang harmonis itu biasanya kita sebut mawa, sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya dia akan bahagia. Dan bagi dia perceraian adalah cerai mati. Tapi kalau yang tidak harmonis itu biasanya akan cekcok terus-menerus, sebagaimana tadi sudah panjang lebar, detail oleh Bu Woro, dan ini ujungnya akan cerai itu. Ya, next. Lanjut. Ya, pranikah. Jadi perlu adanya proses saling mengenal ya, itu ya pacaran. Kemudian memang ada juga penyuluhan keagamaan. Jadi kalau kita musuh Islam, itu tanya ustadz bagaimana ya untuk nanti kalau masuk di dalam pernikahan, bagaimana suami kewajibannya, istri, gitu. Terus non agama itu juga kesehatan, itu perlu juga kita berkonsultasi tuh. Ini ada bibit-bibit bobot apa nih di dalam fisiknya, karena nanti bisa jadi ya, pada saat setelah menikah tak punya anak, bisa jadi itu sakit-sakitan, tidak melaksanakan kewajiban gitu. Dan kita bisa mengikuti penyuluhan di kantor KUA ya. Hanya memang di KUA itu kalau kita lihat dikumpulin tuh semua pasutri, kemudian diceramahin deh. Nah itu rasanya kurang efektif. Jadi harusnya masing-masing pasutri itu langsung konseling ya, tanya jawab. Ini juga mungkin sebagai usulan ke depan di kantor KUA. Nah nggak tahu bagaimana jadinya ya, kenyataan dikumpulin aja tuh semua pasutri, diberikan ceramah-ceramah, nggak ngefek. Harusnya ada memang waktu yang khusus untuk pasutri, sehingga dia siap mental, pikiran semuanya untuk dia masuk nanti bahtera rumah tangga ke sana.
ya, itu sebagai persiapan nikahnya. Next. Ya, sekarang kita ngomongin bagaimana memasuki nikah atau perkawinan. Nah, ini kan memang dasarnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 170. Kemudian ada kompilasi hukum Islam. Ya, itu nomor 191 kan Impres. Dan kalau namanya SN tentunya berdasarkan PP nomor 10 tahun 83 yang sudah dirubah dengan PP nomor 45 tahun 1990 berdasarkan surat edaran BAKN nomor 48 SE 1990. Jadi ada acuannya bagaimana nanti kalau memasuki perkawinan, terutama bagi ASN ya, tadi ada PP-nya. Nah, dalam undang-undang perkawinan itu dikatakan di salah satu tujuannya untuk apa perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan dan kekal. Jadi dari awal itu kalau dia dari pranikah sudah tahu bahwa sekali masuk dia perkawinan dunianya itu harusnya kekal gitu, pemahaman kekal, hanya kematian yang bisa memisahkan. Kekal itu ada pengertian abadi. Jadi kebahagiaan dan keabadian itu tujuan daripada perkawinan. Sedangkan di dalam kompilasi Islam itu dikatakan pasal 3 adalah samawa, sakinah, mawadah, warahmah, yaitu damai, tentram, mawadah, cinta kasih, dan warahmah, kasih sayang. Jadi itulah tujuan perkawinan, harus dipahami juga oleh Pak Sutri. Sebab nanti dalam perjalanannya itu yang menjadi seni ya di dalam berkeluarga. Ya, next. Nah, sekarang kita kupas juga bagaimana yang nikah ya sesuai dengan tema kita. Nikah ini bisa dilakukan. Ini memang agak materinya ngeri-ngeri sedap juga, seribu woro juga nih. Ini nikah yang pertama, kedua, ketiga, atau yang bagaimana nih? Ya kan? Karena dalam pengalaman kita nih sebagai pengacara, ada yang disebut nikah, ya, ada yang disebut nanti nikah kedua, jadi ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, sirih, ya kan? Kawin sirih, nikah sirih. Malah sebelum ada sirih, selingkuh dulu. Saya ada 3 tuh tahapannya, selingkuh, kawin sirih, poligami. Nah, poligami agak harusnya sih resmi. Ya. Jadi kalau tidak resmi itu nikah beragama saja, kawin sirih. Tapi yang belum ke situ selingkuh. Nah, ini barangkali di banyak lingkungan ini kalau selingkuh ini hati-hati. Biasanya nggak lanjut selesai, tidak selingkuh tapi berlanjut tuh ke kawin sirih atau selingkuh abadi. Nah, itu nanti ya, karena ini kita mau dikatakan kalau yang namanya nikah sah itu ya kan tentunya syaratnya diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tadi menurut hukum masing-masing agama. Ya, tapi juga harus dicatat. Nah, banyak yang kalau selingkuh dia pakainya yang ayat 1-nya tuh. Jadi menurut hukum agama sah. Memang di dalam lingkungan masyarakat kalau sudah kawin siri itu bisa ya hidup bersama ya diketahui RT, RW ya, itu biasa yang dilakukan di masyarakat tuh. Nah, tapi dia memang tidak berpikir akibat hukum jangka panjang ya. Karena dia tidak mencatatkan atau melakukan pernikahan di KUA. Jadi dia hanya menyampaikan atau dengan pasangannya ini sah, tapi tidak legal secara negara. Ya, itu sahnya. Kemudian sekarang bagaimana ini ada di pasal 4 dan 5, katanya dapat beristri lebih dari seorang bila diizinkan di pengadilan agama. Dan izin. Jadi memang sebelum kalau mau kawin nih yang kedua, ya harusnya meminta permohonan ke pengadilan agama. Di pengadilan agama itu banyak persyaratannya Bapak Ibu. Nggak semudah kita nyiapin ini itunya. Bukan sekedar mampu, memberi nafkah, bukan sekedar adil, bukan sekedar bisa memberikan kalau dia punya anak, tanggung jawab nafkah sebagainya. Kurang lebih ada 12 syarat itu ya, di pengadilan. Nah, nanti kalau sudah disetujui di sana, baru dia berproses di pengadilan, di KUA, yang dicatatkan gitu. Itu pengertian yang kalau mendapatkan
izin dari pengadilan. Terus ini kalau nggak ada izin nih, terutama dari istri yang pertama, itu fatal Bu, Bapak, ya kan? Bisa dilaporkan ke polisi itu, ya kalau ketahuan. Jadi itu ada pasal pidananya tuh, bagaimana diatur di KUHP, ya kan, pasal 279 ayat 1 diancam 5 tahun. Yang lebih parah, pasal 284 ayat 1 diancam 9 tahun perzinahan ini. Ya. Jadi ini yang harus diketahui Bapak Ibu ini, kalau sampai ketahuan di pertama dan tidak diizinkan, malah dilaporkan polisi, gila. Malah begini, kalau dari pengalaman kita ini kan, kalau pernikahan ASN itu kan ada diatur tadi ya di TV itu. Ada pada saat dia nanti masuk ke proses next perceraian. Next. Lanjut. Ya. Kan harus ada izin dari atasan nih kalau bercerai. Tapi dalam pengalaman pengacara itu bisa mengajukan gugatan cerai ya, atau talak cerai, masuk diterima dalam proses nanti pada saat pembuktian. Nah, ditanya oleh majelis, mana izin dari kantor? Nah, kalau nggak ada ditunda. Nah, biasanya di persidangan begitu. Kalau udah mau masuk gugatan atau talak, memang sih baiknya udah ada persetujuan dari atasannya. Tapi ada juga kadang-kala, pokoknya ajuin ini Pak pengacara. Nanti kalau izin dengan atasannya sambil proses saja, ini belum sempat, ini belum ada, dipanggil atau apa gitu loh. Ya. Nah, sebab perceraian ya, menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 itu ada 6 ya. Untuk pengetahuan ini, salah satu pihak atau pasangan melakukan zina yang merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, perbuatan lainnya yang sukar disebutkan. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah. Terus salah satu pihak dan pasangan mendapatkan hukuman 5 tahun. Tapi kalau saya lihat di PP tadi itu ada 10 tahun. Gitu. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat ya, yang membahayakan pihak lain macam KDRT nih. Kemudian salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat ya, badan sehingga tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan ya, terus tidak bisa didamaikan kembali. Itu 6 sebab standar ya yang diketahui oleh masyarakat umum, ditambah 2 di kompilasi hukum Islam, yaitu murtad ya, dan tidak menyelesaikan taklid ya, pada saat akad nikah itu. Ini sebagaimana tadi Ibu Woro juga bilang, sebab-sebab yang lazim diterima oleh majelis ya, itu adalah cekcok terus-menerus ya, 19F namanya tuh. Tadi pasal 39 dong. Tapi yang terakhir, karena kalau misalnya tidak bisa cacat ya kan, dengan kewajiban itu harus dibuktikan cacatnya bagaimana, berapa lama, apa benar tidak bisa melaksanakan kewajiban suami istri, ada saksi ya. Biasanya pengacara itu cari yang cespleng itu ya, itu cekcok terus menerus. Untuk diketahui Bapak Ibu, kalau kita udah masuk pengadilan, ini tuh alasan yang menjadi argumentasi kita ya, itu plus-plus ya, kadang-kadang yang dibuat-buat begitu, supaya memang pihak sana jadi tersinggung dia. Wah, enggak tuh, saya enggak pernah melakukan itu. Wah, enggak benar itu. Nah, jadi memang dibuat jadi berang dia. Akhirnya dia bilang, emang laki lo aja, emang perempuan lo aja. Jadi argumentasi, alasan, alibi yang dimasukkan dalam gugatan itu hampir sebagian besar. Ya, yang dari pengalaman kita lapangan tuh, itu plus-plus ya, nambah-nambahin tuh. Akhirnya pihak yang tergugat mengatakan, enggak begitu tuh. Udah, akhirnya memang ngomongnya nggak bener ini. Ujungnya sih biasanya akhirnya terjadi juga tuh persetujuan majelis untuk perceraian. Di dalam praktek
Perceraian itu hanya satu yang kita ajukan, ya perceraian aja, bercerai. Jarang juga kita masukin untuk hak anak, jarang juga kita masukin gonogini. Kenapa? Lama, nanti pembuktiannya itu panjang lagi. Pokoknya cerai dulu, nanti setelah cerai baru mengajukan dari permohonan, pelaksanaan dari putusan, ya untuk yang namanya gonogini. Itu lazim yang pengacara pakai ya, Bapak Ibu. Bapak digabungkan dalam satu kali tadi pada saat permohonan perceraian panjang loh, ya kan? Membuktikannya agak berbelit-belit. Jadi lazimnya pengacara hanya mengajukan permohonan cerai. Ya. Nah, jadi itu ya bagaimana taktik pengacara di dalam membuat permohonan perceraian. Yang perlu ketahui tadi kalau sudah masuk di dalam pengadilan agama untuk yang muslim, pengadilan negeri untuk non muslim, ya, argumentasinya, alibinya itu ya memang dibuat sedemikian rupa yang ujung-ujungnya cerai ya, dengan alasan dicekcok terus-menerus. Bagaimana perlu ketahui Bu, Bapak, di dalam gugatan itu biasanya diawali bahwa pernah sudah melakukan pernikahan ya dengan akta nomor sekian, mempunyai anak dengan akta kelahiran nomor sekian, hidup rukun damai. Namun pada suatu hari, ceritain tuh sebab-sebabnya, itu sebab-sebabnya udah ngarang tuh, supaya nanti ujungnya cekcok terus-menerus, tidak bisa diakurkan kembali. Karena memang ada satu kalimat biasanya dibuat, telah dilakukan upaya untuk membuat satu hubungan kembali normal, dipertemukan. Kadang juga nggak ada begitu. Karena poin-poin itu harus ada di dalam permohonan itu. Ya, sehingga pada akhirnya dimohonkanlah petitumnya, dimohonkan untuk studi perceraian, membatalkan hasil. Nah, ini yang jarang dipikirkan adalah akibat perceraian nih Bapak Ibu. Ya, ini ada pasal 37, 38 dari Undang-Undang Perkawinan tadi mengenai harta. Kalau harta tadi jadi rebutan, ya, hak asuh anak juga bagaimana tuh? Anak-anak yang di bawah umur itu, status perkawinan bubar. Dulu waktu masih kompak, ya kan, kakak beradik, adik ipar, kumpul bareng-bareng. Kalau udah cerai, udah nggak enak hati ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya menceritakan tentang harta nih. Itu cara ya, membaginya itu disebut gunung gini, kan 50-50, 50% Islam ya. Itu harus disebutin semuanya tuh. Ada mobil, punya emas, punya deposito, punya apa, ya. Itu harus detail, ya, punya kulkas, punya apa, semuanya nanti diangkakan gitu. Nah, setelah diangkakan ya 50-50, bagaimana siapa yang mau bayar nih, ya, gitu semacam itu. Nah, kalau hak asuh anak ya memang masih di bawah 12 sampai 5, ya. 12 itu ibunya, tapi bisa aja tuh suami ngasih alasan. Nah, kalau misalnya nanti diasuh oleh ibunya akan tidak jelas masa depannya ya, ibunya karena ada penyakit kelainan atau apa. Jadi pengacara selalu cari ya, memang membela kliennya kan untuk bisa mematahkan argumentasi dari pihak sebelah untuk bisa dia menangkan itu. Sedangkan tadi saya bilang bahwa satu perkawinan bubar itu ya udah enak deh sama saudara. Ya, mau ngumpul lagi agak enak nggak enak. Ya, next. Lanjut. Ya, demikian sepintas yang dapat saya ceritakan. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab pengalaman bagaimana saya dalam pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Purwanto Kitung atas materi yang sangat luar biasa, Pak. Jadi ternyata setelah kita mendengarkan materi dari Bapak Purwanto, kunci keluarga harmonis itu harus dimulai dari masa pranikah ya, Pak. Dan harusnya materi pranikah itu untuk calon pastor harus lebih digencarkan. Dan juga proses perceraian itu ternyata tidak semudah itu dan aturannya banyak serta prosesnya sangat panjang. Nah, sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya nih untuk ke Bu Woro dan juga Pak Purwanto. Kita langsung buka sesi tanya jawab dan kita berikan kesempatan pertama yang raise hand terlebih dahulu. Nah, sudah ada yang raise hand nih. Boleh nanti disebutkan nama, pertanyaan ditujukan kepada siapa dan langsung menjelaskan pertanyaannya. Pertama dari KUA Campalagian.
Silahkan. Oke, makasih banyak. Halo, Silahkan Pak, kedengaran? silahkan. Sudah terdengar. Iya. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke kami. Menarik dua materi ini yang seputar masalah uh, perkawinan yes, pernikahan yes, cerai no. Jadi mungkin ke pemateri pertama, tadi disampaikan tentang kondisi wanita dengan laki-laki di Indonesia ini kayaknya lebih banyak wanita ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, kasus-kasus yang banyak sekarang terjadi adalah perselingkuhan. Ya. Ini terkait juga dengan materi kedua tadi, ada selingkuh abadi, kawin siri, dan poligami. Kita di ASN ini diatur oleh PP 10 ya, tentang poligami. Kalau dipikir ini, PP 10 ini kayaknya perlu ditinjau ulang. Untuk jangan dibatasi ASN hanya beristri lebih dari satu. Ya. Hanya beristri satu. Dia harus dikasih ruang beristri lebih dari satu. Ya. Kenapa saya berpikir seperti ini? Ya. Pertama tadi, wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Kalau ini dibatasi bahwa tidak akan semua perempuan ada pasangannya kalau mereka dibatasi. Yang kedua, mereka selingkuh itu karena ASN ini banyak selingkuh karena ya itu takutnya PP 10. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau ASN ini dibuka ruang lah untuk berpoligami, jangan ditakut-takuti dengan PP 10. Akan lebih bijak, akan lebih baik kelihatannya kalau dia menikah resmi dibanding dengan menikah siri atau selingkuh. Ya itu ya. Saya juga teringat satu kaidah dari Luqayyim al-Jauzi bahwa tagayyurul ahkam bitaghyiril ahwal wa zaman wa makan. Bahwa perubahan hukum itu tergantung dari keadaan, waktu, dan tempat. Jadi kalau kita melihat keadaannya bahwa ternyata wanita lebih banyak dibanding laki-laki, ya harus dirubahlah ini. Haruslah ditinjau ulang ini PP 10. Yang pertama. Yang kedua tadi, untuk pemateri kedua, tentang win-win yang ada di KUA. Kebetulan saya di KUA ini, ya, di KUA, bahwa win-win itu, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin itu ada dua tipe, ya. Karena KUA itu ada yang berada di pedalaman, ada yang berada di KUA. Jadi berada di kota, ya. Jadi yang berada di pedalaman itu mereka dibimbing perkawinan secara mandiri, bimbingan mandiri, ya. Kalau yang berada di kota itu mereka dibimbing secara kelompok, ya, dikumpulkan dulu dan kemudian dibimbing secara bersamaan. Mereka dikasih wejangan materi-materi tentang bagaimanalah bagaimanalah mental kita, kesiapan mental seorang jati menghadapi namanya kematian. Mungkin ini sekedar pertanyaan. Terima kasih. Jadi nama saya Kaprawi dari KUA Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Baik, banyak. terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari KUA Campalagian. Ini gimana nih tanggapannya Bu Woro dan juga Pak Purwanto ini terkait PP nomor 10 nih, terkait ASN hanya boleh punya satu istri. Nah, langsung saja ke Bu Woro terlebih dahulu. Kami persilahkan. Mohon izin Bu Woro.
Mungkin ada kendala teknis, saya ke Pak Purwanto terlebih dahulu. Silahkan Pak, tanggapannya terkait pertanyaan dari KUA Campalagian. Sesuai ketentuan di dalam undang-undang perkawinan itu kan memang diperbolehkan, ya. Tetapi persyaratan ini juga sebenarnya akhirnya juga sama juga tidak diperbolehkan. Karena untuk dapatkan izin di pengadilan yang saya sebut tadi, itu mesti antara 12 dokumen dia dan mesti siapin dari RT RW, kelurahan yang dilengkapin, nanti di sidang sana saksi buat pernyataan. Ya, kalau mau katakan kawin poligami resminya seperti itu gitu. Sehingga dalam masyarakat yang dipakai bukan poligami resmi tadi, kawin siri. Yang tidak repot, ya. Kumpulin aja sesuai syariat Islam sudah sah. Ada dibuatin nanti akta oleh majelis taklimnya atau oleh yang ngurus dengan bayar tentu. Malah sekarang banyak loh, ya, di Google itu menawarkan kawin sirih, tetapi dengan syarat rahasia, tidak boleh diekspos. Ya, kalau diekspos nanti pasti dilaporkan oleh istrinya itu yang pertama. Nah, dengan demikian memang agaknya jangan coba-coba bapak-bapak, ibu-ibu, ya, untuk kawin secara poligami yang resmi selama tidak ada izin dari istri pertama. Kalau nanti ketahuan, ya, apalagi dia kawin sirinya pakai selfie foto, ya, barbuk itu bapak ibu, habis itu. Tapi ada juga ya, ini anu aja nih, nggak tahu nih, cerita lah. Ini si bapak udah ketahuan nih, punya selingkuhan bahkan kawin siri, kan baru ketahuan oleh si ibu. Terus si bapaknya bilang nih, pejabat, Bu, nanti kalau ibu lakukan laporan ini, laporan itu, haruslah kita, ibu biasa punya ajudan, udah nggak bisa lagi, ya kan? Jadi hancur kita, maafin lah, Bapak. Jadi si bapak ini punya siasat, menyusun kata-kata indah juga. Akhirnya si ibu nggak jadi melaporkan gitu. Nah ini yang terjadi. Dalam konteks tadi suami boleh kawin lebih satu sesuai dengan PP itu sekarang lagi viral juga. Itu sebenarnya sama juga, ya, tidak diperbolehkan. Walaupun katanya istri untuk wanita yang ASN tidak boleh. Yang kedua, apalagi ya, yang diperbolehkan aja juga dipersulit, ya, oleh peraturan perundang-undangan gitu. Sehingga ya banyak ngumpet-ngumpet. Akhirnya kalau dia kawin siri nggak mau, ya udah yang haram banget tuh, ya selingkuh. Nah, ini yang banyak dikaji juga kenapa bisa selingkuh. Nanti saya mau bercerita nih karena pengalaman kita musim perceraian supaya jangan terjadi cerai, ya. Itu yang tadi disebut sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti apa dalam contoh kehidupan nyata. Ternyata kajian-kajian harmonisasi keluarga itu harus sama-sama ya Bapak Ibu. Suami dengan istri itu harus menyadari kesamaan. Kalau kita ingin laki diperhatikan oleh istri, ya kita juga sama sebagai suami harus berikan perhatian dengan istri. Banyak bentuk perhatian. Komunikasi tadi Ibu disebutkan, ya, harus aktif. Saya ada menyusun buku ya Bapak Ibu, mencegah perceraian untuk harmonisasi keluarga. Ternyata saya rinci ya, di samping yang 6 tambah 2 tadi, ada 29 sebab yang nyata. Seperti sosmed, itu sudah cerai. Reuni bisa cerai. Ini kita pilpres nih, bisa cerai. Perbedaan pandangan, jarak, ya kan ditugasin dari pemerintah, jarak jauh, itu bisa cerai. Nah, beda penghasilan, beda-beda sebagainya. Apalagi yang komunikasinya nggak intens. Nah sebenarnya saya juga kasih kiat-kiat bagaimana mengatasi supaya komunikasi terintens, walaupun jauh di sana, tetapi tetap romantis, ya kan, saling mengingatkan, ya kan. Telepon yang ada itu digunakan untuk saling kasih sayang sesama pasangan, bukan untuk yang sebelah sana. Biasanya untuk sebelah sana Bapak Ibu ngeri kita. Ya. Jadi namanya harmonis itu mesti berdua. Demikian kalau ada masalah-masalah apapun omongin berdua. Di dalam agama Islam boleh kita minta ke Ustadz saran kalau terjadi masalah, ya kan. Tetapi jangan sering-sering ya bertanya sana tanya, apalagi dengan orang tua kita. Justru orang tua kita biasanya karena kan yang maju anak kita kan dengan masalah.
Kemudian dia ada bilang, lu sih dulu mau kawin dengan dia. Ya kan, udah gue bilangin tuh orang nggak bener tuh, juga perempuan nggak bener tuh. Jadi mari berdua dalam konsep harmonisasi keluarga adalah berdua suami istri. Monggo dibahas, mau ngomongin masalah pendidikan anak, mau apa. Jadi ini memang kalau udah terjadi sedikit konflik, dia udah mulai jem-jeman tuh. Saya ada membuat kiat-kiat bagaimana istri terhadap suami, suami dengan istri supaya tetap kompak. Seia sekata, hanya kematian yang bisa memisahkan. Jadi ini tambahan saya, ya. Kalau tadi kenapa mesti boleh dari satu, tapi dengan persyaratan yang segudang tadi sama juga tidak boleh. Ya, mau di PP maupun di kompilasi hukum Islam, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Wacapa Lagian. Nah, baik, kita buka kesempatan untuk pertanyaan kedua. Sudah ada yang resen. Silahkan Bapak Miswanto. Silahkan Bapak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya untuk yang sebelum jadi PNS, mereka melakukan pernikahan, kemudian setelah menjadi PNS, kemudian ada salah satu pasangan tersebut pindah agama. Akhirnya mereka berkeinginan untuk pisah karena memang sudah beda pandangan gitu ya untuk kedepannya. Nah ini apakah dari Korpri ada semacam bantuan hukum ataupun prosedur-prosedurnya? Mungkin seperti itu Bu, karena pernah ketemu sama teman yang rupanya mereka kesusahan untuk melakukan perceraian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau bantuan hukum nanti ke Pak Purwanto aja nih, masalah bantuan hukum nih. Yang memang Pak Purwanto sudah sangat akrab atau familiar dengan isu-isu hukum tersebut. Silakan Pak, mungkin Pak Purwanto yang bisa ini kan. Pak Purwanto, kami persilakan untuk menanggapi. Ya, makasih Pak Miswanto. Sesuai pertanyaan Bapak tadi, memang tadi ada keterangan Bu Woro yang bagus juga informasinya bahwa perceraian itu oleh ASN kebanyakan ditanganin sendiri. Pengertian nggak sendiri kali dia waktunya kan mesti izin kalau sidang-sidang. Ada tuh di pengadilan agama ya LBH, ya kan. Ada yang bisa memang biaya murah meriah malah ditanggung oleh negara ya untuk biayanya. Nah, kita mendaftar di situ, jadi dibuatin tuh, dipetikin tuh. Ya, apa alasan-alasannya? Kalau alasannya kurang kuat, ditambahin lagi juga tuh. Jadi memang kalau udah masuk nanti perceraian, ya mau nggak mau masuk ke pengadilan ya, Bapak Miswanto. Apalagi tadi sudah keluar agama, murtad, itu sudah memenuhi unsur di kompilasi hukum Islam, sangat memungkinkan. Tapi kadang kalau cuma satu alasan, itu berarti dia nggak cekcok ternyata. Bisa aja kan. Banyak juga kan yang beda agama tapi harmonis. Nah, jadi mesti tambah cekcok. Nah, cekcok itu udah buat karangan itu. Ya kan, nggak pernah ditabokin. Ya kan, nggak pernah cacimakiin. Nah, itu kelakuan-kelakuan udah masuk pengadilan seperti itu, Pak. Barangkali demikian jawaban atau ada tambahan lagi, Pak Miswanto. Ya, Pak Miswanto, apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Siap, sudah cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miswanto atas pertanyaannya. Masih ada yang bertanya melalui raise hand, silahkan langsung saja. Karena belum ada yang raise hand lagi nih Pak Pur dan Bu Woro. Kita baca pertanyaan dari kolom chat dulu ya Bu dan Bapak. Ya. Ada pertanyaan dari ACG. Bagaimana pihak yang terkait mengatasi ketertarikan pasangan sah lintas sektor, di mana dapat menjadi pemicu perceraian? Apakah dapat diterbitkan peraturan yang lebih mengamankan pasangan sah ASN? Karena kasus yang beredar dominasi adalah ketertarikan salah satu pasangan sah terhadap pasangan sah ASN antar instansi, terlebih jenjang karirnya di atas pasangannya. Nah, mungkin itu dulu Bapak. Baik, kalau menurut Pak Purwanto gimana Pak? Iya, ini memang banyak nih perselingkuhan. Bukannya di ASN aja, di luar masyarakat juga. Perselingkuhan. Demen ya. Dengan kain apa pelakor apa itu semuanya ya. Sebenarnya gini, seperti lagu itu, jangan dibandingke. Nah,
Yang ada di depan mata itu kan pandangan Islam. Pak Pur, Surga itu. Pak Pur jadi lagunya ojo dibanding-bandingke ya Pak Pur. Ah, dalam pandangan Islam, surga itu ada di depan mata. Apa? Di pasangan kita. Ya, mari kita berbuat baik dengan istri dengan suami, ngobrol, canda, ya kan? Kalau mulai ada ngambek-ngambek dikit ya dibatasin, ya kan berapa hari tuh, boleh tuh, maksimal tuh. Kalau bisa mah jangan, cukup 1 jam berikutnya, ya kita udah bercanda lagi, ya. Memang gini, kita sebenarnya sudah tahu nih, ini orang ini pelaku atau apa, mulai bergenit-genitan, tuh apa, ya kasih sinyal-sinyal. Nah sebenarnya apa kalau kiatnya? Sudah, stop. Jangan dilakukan komunikasi lagi, itu berlanjut biasanya, ya kan? Karena serangan rumput tetangga itu luar biasa. Sedangkan bini kita, suami kita biasa-biasa, ya kan di sana luar biasa. Ingat terus tuh, dia malam tidur mimpinya juga rumput tetangga yang dimimpikan, malah diciptakan hayalannya gitu. Jadi dalam pandangan harmonisasi keluarga, pada saat kita mulai menjeling atau kita dijeling, ya, digoda atau menggoda, kita ojo banding ke. Ingat ya, kita kawin untuk selama-lamanya. Udah, itu kan tadi katanya surga ada di depan kita. Lakukan sesuatu yang berpahala. Justru jangan sebaliknya, ya kan, zolim dengan istri, kejam dengan istri, ya kan. Pandangan kita tuh, kita segala-galanya di atas, ya kamu diperintah, itu cekcok tuh. Karena zaman sekarang, ya kan udah pasangan kita juga udah tahu bagaimana hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Jadi hindari pada saat ada tanda-tanda. Kita tahulah semuanya, ini demen dia nih, ya kan? Atau gue juga demen nih, nah, ada sinyalnya. Udah stop, ya, jangan dilanjut jadi itu barang. Udah ada Pak, ya kan? Jadi seperti itu. Malah survei membuktikan itu berawal dari biasa-biasa saja, ya kan? Akhirnya apa? Meeting Tresno Jalaran Sokopulino. Berlanjut ya. Lupa tuh dengan di rumah, ya kan? Rupanya dalam harmonisasi keluarga, Bapak Ibu, yang sulit itu dari waktu ke waktu dengan pasangan kita. Kita ngobrol sedikit apa udah tersinggung. Kita misalnya suruh dong ambil apa itu, telat ya sedikit, itu udah nggak nyaman, ya kan? Bawain dong barang tuh, telat sedikit aja. Apalagi ngomong ada kok merendahkan, kok kita dicengin, itu tersinggung tuh. Jadi dalam harmonisasi keluarga jaga perasaan, ya jangan sampai emosi. Kalau emosi tekan, diem. Sebab kalau berucap, wah ledak. Apalagi ini mesti tahu nih bapak-bapak, ibu-ibunya kalau lagi mau men, nyerocos tuh. Sekate-kate katanya kan, ngomongin tuh, tersinggung banget. Gitu. Oh bini gue lagi men, jadi gue diem aja dah. Ya kan, itu rahasianya untuk bisa tidak lanjut. Karena kalau berlanjut, cekcok dendam gitu. Bisa tidur bersebelahan Pak, Ibu. Tengah-tengahnya mending kan ada bantal. Malah biasanya tidur di sofa. Menyendiri dalam konsep harmonisasi, nggak boleh pisah ranjang. Ayo, ya kan, tadi berhadapan, ya kan, boleh mangkel hati paling di belakangin aja. Tapi jangan tidur di sofa ya, Bapak Ibu. Nanti bisa berhari-hari berlanjut tuh. Dia ingat rumput tetangga di sono, ya kan, enak amat di sana ya, buat diperlakukan begini. Jadi kuncinya ojo dibanding ke, tetap yang ada itu pahala untuk kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini tadi banyak sekali tips dari Pak Purwanto ya. Itu pengalaman dari klien apa pengalaman pribadi Pak? Jadi kan gini Bapak Ibu, saya tambahkan. Sebab perceraian itu bukan hanya karena komunikasi. Ada bercerita, saya kan sering ceramah-ceramah juga itu di beberapa komunitas. Suaminya nggak bisa ngomong, gagu juga enggak, ya kan. Tetapi kalau mau dengar suaminya suara itu jarang, tapi harmonis. Ya kan, kemana-mana kompak. Malah ada istilah suami siaga. Nah, bapak-bapak tahu nggak tuh suami siaga? Tapi suami hanya nyenengin hatinya istri. Ya kan, sekali-sekali itu bawaan barangnya kalau belanja jangan kita ya modok, ngerokok ya. Itu si ibu berat loh. Kalau dia ke mall tuh bawa sepatu yang dia beli, ya kan. Wih, coba aja kalau nggak sengklean kita. Nah, itu tampil gitu loh. Nih, gua suami siaga tuh. Seneng tuh si ibu-ibu Pak. Boleh tuh. Nah, ada beberapa kasus ya. Ini karena pejabat saya ngomongin karena ada cerita kita rasakan sebagai lawyer ya. Karena banyak ADC, yang sekretaris, apa itu sampai 3-5 orang, sehingga si ibu nggak bisa masuk ke dalam hari ke dalam lingkaran itu. Nah, udah mulai tuh tegang tuh. Ya. Sementara di sana kumpulan laki semua tuh, mana ada kita
kalau sekretaris kita yang ajudan kita jadi cewek kan tetap laki balik yang laki kan. Yang ngomongnya udah pasti nggak jauh-jauh dari yang begitu-gituan. Nah, terpengaruh bos, ya kan? Ini. Si ibu jarang bisa langsung intens. Yang dulu mungkin saya tiap pagi nyiapin apa, sekarang sudah siap. Nah, saran saya akses untuk selalu komunikasi ketemu itu harus rutin. Jangan kalau cuma WA itu juga itu ada nggak efektif, ketemu lah, ya kan sering-sering. Nah, jadi saran lapangan ya. Jadi itulah harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pur. Ini ada lagi yang ingin bertanya Pak, dari Pak Teddy. Silahkan Pak. Di-unmute dulu Pak Teddy, silahkan. Baik, terima kasih Mas Andi. Apa yang disampaikan sama Pak Pur barusan, saya pikir itu untuk yang sadar, para ASN yang sadar, yang bisa menyadari ini loh, ini keadaan, saya sadar dan saya tidak ingin keadaan rumah tangga saya seperti ini. Nah, yang sering kali kan banyak yang menyampingkan itu. Nah, kalau istilah bahasa Minangnya cabiak-cabiak bulu ayam atau robek-robeknya bulu ayam. Dia lama-lama dia kan bulu ayam tuh lama-lama kan ketika dia bercerai kemudian nyatu lagi gitu. Nah, itu kondisi seperti itu ketika kejadian seperti itu ada kalau menurut saya sih betapa peran agama di sini sangat memainkan peran penting ketika ya taruhlah dibawa ke belakang dulu ketika pernikahan akan diselenggarakan. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ini pengajian gitu. Pernikahan itu jangan diharap ketika akan melangsungkan pernikahan jangan berharap akan mendapatkan seperti ini akan membawa kesenangan, tetapi karena Allah lah. Nah, dengan dasar karena Allah inilah bagaimana pernikahan itu dijalani. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi itu, kalau menurut saya sih memang harus didasarkan ke agama dulu, baik di awal pernikahan maupun sudah di tengah-tengah seperti saat sekarang ini. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 25 tahun dan segala macam. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Pur barusan tuh memang saya alami nih. Ketika istri saya gini, ya udah saya diam ya dulu, dengar dan ketika apa yang sudah disampaikan itu sudah selesai, nah lalu saya coba menerapkan apa sih yang mau diinginkan, tapi tidak saya coba untuk tidak konflik, tidak menjawab itu, masih dengar dulu, dengar baru kemudian ininya ambil tindakan berikutnya. Apa yang harus memang kalau seperti yang Pak Pur bilang tadi itu harus ini ngangkat barang, iya diangkatin barangnya, nyuci pakaian di belakang juga nyuci gitu. Jadi gitu saya yakin nih memang apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi itu saya yakin betul-betul dan saya juga sudah mengalaminya, dan hal yang mendasar adalah bagaimana peran agama. Jadi baik itu di keseharian maupun sewaktu akan memulai kehidupan baru di awal pernikahan. Saya kira seperti itu, Ya. Mas. Terima kasih. Baik Pak Teddy, ini sebenarnya sebuah tanggapan ya Pak Pur dan Bu Woro ya. Terutama tadi terkait bahwa sebaiknya semuanya didasarkan agama, baik itu sebelum ataupun misalnya ada kasus setelah menikah gitu. Tanggapan dari Pak Pur ataupun Bu Woro, saya mulai Pak Pur dulu, silahkan. Saya mau informasikan upaya-upaya pasangan untuk berujung pada perceraian akibat yang tidak sudah harmonis, cekcok terus-menerus, itu ada 3 dimensi waktu. Saya menulis di buku saya itu, usia perkawinan 0 sampai 5 tahun yang pertama, jadi masih punya anak 1, ya kan.
itu ternyata di pengadilan itu, pengadilan agama tuh ya, banyak itu sambil gendong anak. Nah, itu sebabnya akan beda dengan yang berikutnya, 5 sampai 25 tahun. Ya. Ini udah 25 tahun perkawinan, udah tadi tuh yang selingkuh-selingkuh itu Pak, begenitan tuh, puberitas tuh, nggak boleh lihat kalau laki apa yang jidatnya melening tuh ya, seneng aja gitu loh, dia lupa sebenarnya bini kita juga lebih cantik sebenarnya. Terus yang 25 sampai 50 tahun sampai yang meninggal, ternyata ada, ya cerai juga itu. Jadi jangan kita melihat sebab perceraian itu hanya karena komunikasi yang sebab tidak ekonomi, KDRT. Lupanya dari 0 sampai 5 tahun usia perkawinan beda dengan yang 5 sampai 25. Ya, demikian 25 yang mau meninggal. Karena saya pernah ngurusin 70 tahun pakai tongkat bapak-bapak. Ya. Minta diurusin perceraian, lah saya bingung. Loh, itu kan pasti punya cucu. Apa sebabnya? Saya gali. Ternyata sudah tidak ada rasa lagi dengan si nenek. Nenek sibuk dengan cucunya, anaknya, bapaknya ditinggalin dari sang suami. Cerai loh. Ya kan? Itu disetujui oleh majelis. Nah, apa artinya? Ternyata cinta itu harus kekal tadi, sesuai tujuan perkawinan. Ya kan? Walaupun punya anak cucu harus tetap mesra. Nek, di mana lo? Ngapain? Ya kan? Gua lagi ini. Komunikasi itu seperti Ibu bilang tadi. Apa aja? Perhatian. Ya kan, belikan dia kado ulang tahun, ya kan, surprise gitu loh. Jadi trik-trik yang harus dilakukan mulai tadi 0, 5, 25 itu senantiasa. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak hanya karena gue lagi senang, enggak. Karena pada saat mulai tidak senang, mulai itu rumput tetangga itu ada di sana yang lebih senang, lebih nyaman, lebih diperhatikan, macam-macam. Stop. Ya kan, dalam konsep harmonisasi keluarga seperti Bu Flora bilang, hanya satu segala-galanya. Jadi demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwanto dari Ignis. Baik, kita berikutnya ada yang resen nih Pak Pur dari Lima Naga UMPP MTSP. Silahkan. UPP MPTSP. Persilakan untuk bertanya. Ya, selamat siang. Saya izin bertanya kepada kedua narasumber untuk terkait ASN ini. Kenapa sih dan kenapa, mengapa, bagaimana, bersama siapa? Kawin itu marriage yes, divorce no. Artinya how, why, where, when, who, married yes, divorce no untuk bagi ASN. Terima kasih. Baik, Pak Purwanto, persilahkan. Ya, tadi kita membayangkan satu keluarga yang bahagia, yang kekal ya, dengan tujuan perkawinan undang-undang tadi. Dan agama pun juga demikian. Ya, mulai ijab kabul nggak ada, besok cekcok lu cerai aja. Ya kan, pasti targetnya adalah punya keturunan yang membahagiakan nama baik keluarga dan sebagainya. Supaya apa? Dalam perjalanannya ini kan banyak tadi godaan-godaan, sebab-sebab yang saya sudah hitung tuh ada 29 sebab di samping yang 6 ya, 2 tadi. Nah, ini harus dipahamin banget, jangan sampai terjadi perceraian di ujung sana, di hilir. Hulunya memang sebenarnya dari lihat pengalaman kita, bukan karena perannya juga mungkin hebat, akad nikah bagus, tapi pada saat memasuki ya bahtera perkawinan 0 sampai 5 tahun usia perkawinan, itu dia, ya kan, itu kan mesti menyesuaikan karakter tuh. Ya, si lagi punya anak satu, bagaimana ya si ibu ngurusin bayinya, popoknya diganti. Dalam harmonisasi keluarga, si suami itu harus bantuin juga. Kalau masih 0-5 tahun kan mesti selalu tuh bersama. Nah, trik-trik seperti itu gitu loh, supaya jangan terjadi perceraian. Demikian juga yang pubertas tadi, yang rumput tetangga istilahnya, yang selingkuh, yang lebih cakep segala-galanya dari istri kita, atau suami kita lebih ganteng, lebih perhatian. No, ya pada saat nanti yang udah mau itu kan kawin perak, pada emas tuh, kakek-kakek tadi cerai juga tuh, ya, karena memang tidak bisa secara kontinu menciptakan kasih sayang.
Trik-trik itu harus ada, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi kemesraan. Sekali-sekali jalan pegang pasangan tangan kita, jangan malu gua dilihat orang, ya kan? Waktu kita pegang juga, ada tua gua. Jangan, itu justru harus diciptakan. Dulu pacaran ya kan, ada apa batu di depan gitu, tendang kaki kita yang sakit. Nah, itu udah punya cucu begitu kok dilewatin. Di dalam konsep harmonisasi keluarga itu harus senantiasa. Ya, sehingga kita mencegah namanya perceraian. Kan akibat perceraian kita sudah tahu tadi. Ya kan, misalnya hubungan keluarga, anak apa, trauma yang begitu panjang, ya bahan ceritaan, bahan ledekan, ya kan, dan terus menerus. Kan pada saat nanti dia merit juga kan bibit bebek bobotnya juga pas diinter, wah, dulu bapaknya kamu capek juga nih, ya kan banyak bininya atau apa gitu. Nah dari kita sekarangnya harus bisa memberikan keteladanan untuk hal seperti itu, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Pur yang resen. Silakan Bapak Dadang dari Kecamatan Sidoarjo. Baik, Bapak Andi, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, moderator. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara efektifnya untuk melakukan mediasi ketika ada pegawai yang akan melakukan perceraian. Sedangkan awal dari kita mengetahui kasus seperti itu kan cerita dari entah itu dari istrinya atau dari suaminya yang pasangannya telah diindikasikan ketahuan untuk selingkuh atau seperti apa. Kadang kan masing-masing memiliki cerita tersendiri-sendiri. Setiap pihak memiliki seolah-olah mengaku bahwa mereka ada sama-sama benar. Sedangkan kita kan dari pihak yang melakukan mediasi ini tujuannya kan merukunkan mereka kembali. Nah, langkah efektifnya seperti apa? Mungkin seperti itu saja yang saya tanyakan. Dari segi lawyer nih yang sering menemukan di lapangan, Pak Pur bagaimana cara memediasi yang benarnya, Pak? Terima kasih. Memang kalau namanya ASN itu harus mendapatkan izin dari kantornya. Tentunya apa disampaikan Bu Oro tadi itu harus dilakukan dulu. Misalnya dia nggak tahu bagaimana teknisnya, tapi kok kelihatannya kalau sudah masuk ke lawyer berarti tidak ada persetujuan di sana. Malah dalam pengalaman kita belum ada persetujuan, ya kita juga udah langsung gugat tuh. Pada saat pembuktian memang stop, nggak bakalan hakim menyetujui putusan pada ASN kalau tidak ada persetujuan dari kantor, dari atasannya. Ya, seperti itu. Nah, pada saat masuk di pengadilan, itu pengadilan juga selalu ada yang namanya mediasi dalam 30 hari kesempatan tuh. Ya, mungkin tekniknya sama, dipanggil dulu, penggugat, ya kan, tergugat nanti kapan, kemudian baru dipertemukan. Ayolah, disadarkan tuh oleh namanya majelis mediator ya, hakim mediator, ya, satu orang tuh biasanya, bujuk-bujuk tuh. Nah, tapi kalau kekeh juga, ya udah namanya nanti disebutkan ada formulir yang diisi mediasi gagal. Nah, itu baru masuk nanti ke pengadilan yang berperkara awal, yaitu saling jawab-menjawab tuh, yang replik publik apa saksi, rumpian. Jadi kondisinya seperti itu. Memang saya nggak tahu bagaimana di dalam kantor itu untuk memberikan saran-saran supaya jangan cerai, tapi tetap aja jebol juga tuh, ya kan? Apalagi memang sudah ada faktor-faktor yang menentukan, kan ada persyaratan itu yang kumulatif, ya kan? Yang ada istilah-istilah di dalam persyaratan itu, yaitu disebutkan syarat alternatif, ya kan, dan syarat kumulatif. Itu kan menjadi yang disampaikan tentunya oleh atasannya untuk jangan sampai gitu, karena nanti mesti begini begono. Tapi kalau masuk pengadilan tetap sama mediasi juga gitu. Dan kalau memang gagal, ada tadi pernyataan ya, hakim mediator menyatakan gagal, lanjut ke persidangan yang berproses tadi. Demikian penjelasan saya. Baik, terima kasih Pak Pur. Kita masih buka satu pertanyaan untuk yang sudah resen. Ada BKPSDM, silahkan perkenalkan diri dan bertanya apa Bapak, silahkan. Ya, silahkan Ibu, silahkan. Oke. Baik, mungkin saya ingin memohon penjelasan dari Bapak lawyer kita, Bapak Purwanto, terkait pasal 8 PP 10 tahun 83 junto PP 45 tahun 90, itu ada pembagian atau kewajiban nafkah seorang mantan suami
kepada mantan istrinya, dan kepada anak-anaknya. Nah, ketika si PNS laki-laki, ini kita bicara PNS ya Pak ya, ketika PNS laki-laki mengajukan izin cerai ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri, maka jika alasannya itu bukan dikarenakan tindakan negatif dari istrinya, maka ia memiliki kewajiban untuk membagi penghasilannya ya setelah bercerai kepada mantan istrinya sepertiga, kepada anaknya sepertiga, dan kepada dirinya sendiri untuk dirinya sendiri itu sepertiga. Jadi itu ada di ketentuan pasal 8 PP 10 ya. Nah, yang menjadi masalah terkadang di pengadilan agama itu di dalam putusannya itu biasa sudah ada kewajiban menafkahi ya seorang suami kepada anaknya. Misal ditetapkan dalam 1 bulan atau 3 bulan pertama misalnya kan ya 2 juta, nanti setelah 3 bulan pertama mungkin ada peningkatan atau bagaimana, itu biasanya ada itu di putusannya. Sementara untuk mantan istri itu tidak ada disebutkan di putusannya. Nah, sebenarnya ini ya Pak Purwanto, adakah semacam alat pemaksakah atas putusan pengadilan itu, mungkin semacam sanksi atau penyitaan harta atau gimana gitu ya, supaya hak si anak ini itu bisa dilaksanakan seperti itu. Biasanya si mantan istri ini yang utama itu sebenarnya nafkah untuk anak aja, biasanya seperti itu. Kalau mereka tidak tahu haknya yang ada di PP 10. Tapi kalau mereka tahu hak-hak mereka yang ada di PP 10, ya, itu biasanya mereka akan memperjuangkan. Nah, sementara kalau di PP 10, junto PP 45, di sana ada sanksinya yang mengatur. Nah, andai kata si PNS laki-laki ini tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membagi penghasilannya, maka ia bisa dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Jadi, ketika putusan pengadilan ada membagi nafkah atau ada kewajiban nafkah atas suami kepada anaknya, kemudian ada juga kewajiban yang diatur di PP 10 tadi, pasal 8 tadi, artinya ada 2 kewajiban suami nih atau mantan suami nih atau si bapak ini, kan seperti itu. Mana ini yang harus didahulukan? Apakah kedua-duanya? Nah, sementara kita tahu sendiri gaji PNS seperti apa, ya kan? Nah kemudian kalau saya sebagai saya kebetulan analis hukum di bagian disiplin, sehari-hari juga menghadapi masalah-masalah seperti ini, izin perkawinan perceraian, kemudian hukuman disiplin juga. Nah, kalau menurut saya itu sebaiknya memang kita utamakan, kalau PNS ya kita utamakan untuk pelaksanaan PP 10 saja. PP 10 saja itu sudah lumayan itu. Istilahnya seorang mantan istri kalau memang dia tidak berlaku atau tidak berperilaku negatif, ya maka ia akan mendapat 2/3. Nah, terkadang ini kami gunakan juga untuk menyikapi atau menyiasati bapak-bapak atau PNS laki-laki yang melakukan perselingkuhan. Nah, kita nego di sini. Akibat dari perselingkuhan bisa dikenakan hukuman disiplin tingkat berat misalnya kan. Tingkat beratnya itu kan berlapis ya, ada yang paling ringan, ada yang sedang, dan ada yang sampai pemberhentian. Nah, seperti itu. Maka kalau si bapaknya bisa diajak ngobrol nih ya, bisa diajak ngobrol, maka oke, bapak tetap dikenakan hukuman disiplin, tetapi hukuman disiplinnya tidak yang paling berat atau tidak sampai ke pemberhentian. Bisa kita kenakan tingkat yang sedang atau ringan asal. Nah, seperti itu. Nah, jadi kami dari BKPSDM Kabupaten Ketapang itu tetap menginginkan pasal 8 ini dilaksanakan. Nah, kemudian terkait dengan poligami. Poligami itu di pasal 4-nya kalau tidak salah, di pasal 4 PP 45, di perubahannya itu ya, di pasal 4 ayat 1, itu memberikan
peluang kepada para PNS pria untuk melakukan poligami. Nah, ini mungkin berita yang sangat menyenangkan buat PNS pria, tapi ternyata, maaf, tapi ternyata ada syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh si PNS pria. Syarat alternatifnya ada 3, tapi salah satunya saja, namanya juga alternatif ya, salah satunya saja bisa dipenuhi, itu sudah bisa istilahnya diberikan. Untuk syarat kumulatif, nah ini syarat kumulatif termasuk di dalamnya ada izin istri, ada pernyataan bahwa dia mampu, seperti itu kan. Kemudian ada surat keterangan pajak ya yang menyatakan bahwa mungkin dilihat dari penghasilnya si PNS pria ini mungkin ada bisnis atau apa segala gitu kan ya. Mungkin dia memang bisa atau mampu menghidupi atau menafkahi istri lebih dari 1. Nah, seperti itu. Jadi memang angin surga ini bagi bapak-bapak PNS ini. Nah, kemudian terkait dengan izin. Izin, untuk izin perceraian itu ada di pasal 3 ayat 1 ayat 2 itu ya. Setiap PNS laki-laki atau perempuan yang ingin melakukan perceraian, baik itu dia berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat. Nah, kalau penggugat dia memang butuh izin, tapi kalau dia berkedudukan sebagai tergugat, ia butuh surat keterangan. Jadi dia harus melaporkan ketika pasangannya menggugat, maka ia akan mendapatkan surat keterangan. Nah, sayangnya di kami, di pengadilan agama, PNS yang tidak memiliki surat izin atau surat keterangan, biasanya kasusnya tetap diproses sampai putus, bercerai. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya melihat itu memang sebelum diputus ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh si PNS ini yang menyatakan jika suatu hari terjadi satu dan lain hal terkait mungkin ada sanksi atau apa gitu kan, itu ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Aman sih sebenarnya aman, cuman kita di BKPSDM-nya itu semacam apa ya? Jadi tidak bisa mengontrol gitu ya, tidak bisa mengontrol PNS kita yang ada di lingkungan kita apabila terjadi atau apabila ada PNS-PNS yang melakukan perceraian tanpa ada izin dari pejabat. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang bisa kami lakukan ini, Pak Purwanto? Mungkin kami minta arahan, mungkin ya, apakah kami harus meminta ke pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk memberikan informasi kepada kami terkait PNS-PNS yang mengajukan gugatan atau izin cerai talak itu yang tidak memiliki izin dari pejabat. Nah, itu mungkin hanya 3 hal itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon petunjuk kepada Bapak Purwanto. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Istiqomah dari BKPSDM Ketapang. Banyak sekali ya Pak Pur pertanyaannya. Intinya ada 3 poin yang ditanyakan. Yang pertama terkait hak anak dan istri selama menikah, yang kedua terkait poligami yang ada celahnya, dan yang terakhir terkait surat keterangan yang tidak ada, apakah perlu dari pengadilan instansi ASN terkait. Silakan Pak Purwanto. Ya, makasih. Untuk di pengadilan, biasanya majelis itu hanya mempertimbangkan yang menjadi petitum, yang dituntut apa. Majelis nggak akan melebihi dari apa yang dituangkan di dalam tuntutannya itu. Kalau di dalam tuntutannya ada disebutkan, si laki ini karena buat cerai, menyebutkan tidak dia mau kasih, ya kan? Nah, berapanya, nah, itu dipertimbangkan oleh majelis. Nanti si tergugat istrinya juga berargumentasi, kecilan tuh, gue tahu gaji suami gue sekian, ada bisnisnya sekian, ya kan? Sehingga ini nggak segitu dong, kita jadi ada ya, selama 3 bulan lah itu diberikan tuh dari penghasilan si suami. Demikian juga ada 1 bulan kira-kira mut'ahnya. Jadi tawar menawar itu di dalam proses persidangan itu, yang masalah besaran itu. Tetapi kalau perempuan yang gugat dalam banyak kita juga nggak bisa tuh nuntut gitu-gituan. Jadi kalau laki yang tadi bercerai, baru itu udah
tadi, termasuk hak pembiayaan anak. Diomongin aja, diusulkan. Tapi kalau di dalam petitum, di dalam mengusulkan apa-apa itu nggak ada, ya, salahnya pengacaranya, kenapa nggak dimasukkan itu tuntutan-tuntutan itu. Berapa tambahin aja apalagi tuh. Ya nafkah untuk si istrinya selama sekian banyak. Nanti kan melalui tawar-menawar itu kondisinya. Sehingga majelis mempertimbangkan nantinya, oh wajarnya ini untuk sang istri sekian nilainya. Nanti setelah ditentukan, ya kalau dia belum bayar, ya nggak ada bukti bank, nggak bakalan ada dapat akte cerai tuh, nggak bakalan diputus tuh, gitu loh. Jadi ditunggu juga tuh oleh majelis. Ya jadi demikian yang saya jelaskan ke poin masalah kewajiban, ya sebagaimana yang tertera di dalam tuntutannya. Nah, sedangkan kalau yang dalam praktek tidak ada persetujuan dari atasan buat keterangan tadi, itu memang harus ditunda dulu, ditunda oleh majelis. Pengalaman kita juga ditunda. Oh, minta dong dulu, nanti gue digugat, ya kan? Karena kita kalau pakai pengacara, kita tanya tuh prosesnya. Waktu kita nupak, ada persetujuan kantor nggak? Nggak ada, ya kan? Bisa kita somasi tuh hakim. Kenapa dia lalu proses itu? Memang disiasati tadi, ada pernyataan tuh. Apabila di kemudian hari ya, ada terjadi ini itu gugatan, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dengan membebaskan semua pihak yang terkait. Tapi itu kan akal-akalan. Ketentuan PP-nya mesti ada izin atasan. Kenapa majelis memutus? Jadi yang baik sebenarnya tunggu dulu dong sampai atasannya mengizinkan. Ya memang ditunggu juga barangkali sekian lama, kan ada batas kewenangan dia. 6 bulan beberapa nggak boleh itu. Nanti dia kondite juga tuh majelis. Jadi diputus dengan siasat tadi gitu. Sedangkan kalau namanya poligami ya memang itu kan selama ada izin dari pengadilan dan kemudian kan nanti ada akte nikahnya di KUA ya, sudah aman. Ya. Memang malah tadi kalau dia mau kawin lagi tidak ada izin dari kantornya, dia udah terlikung jadi kawin sirih tuh, ya kan? Disiasati begitu. Jadi prinsip kalau dia mau poligami, ya dia harus lakukan persyaratan-persyaratan, mendapatkan persetujuan dari pengadilan, baru dia bisa berproses nikah. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Ya, nah sementara masuk pengadilan tadi sudah dibilangin tuh, itu gampang. Ada juga memang terobosan benar, jadi alternatif ya, kalau dia nggak lakukan itu setelah dia nikah siri, terutama yang masih baru-baru itu udah bisa isbat nikah. Jadi dimohonkan untuk disahkan perkawinan yang belum sah. Itu menjadi alternatif juga, ya memang sah secara hukum. Ya kan? Nah setelah itu dia baru proses ke KUA lagi gitu. Jadi demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Purwanto, kesimpulan terakhir dari Bapak terkait tema kita hari ini. Ya, karena saya selalu menganjurkan jangan cerai, buatlah harmonisasi. Saya mau kasih ada tips. Ini mengapa setiap keluarga harus harmonis. 1, supaya saling menghormati. 2, senantiasa diperlukan untuk bertukar cerita. 3, agar tetap berkomunikasi yang baik. 5, agar dapat memprioritaskan keluarga. 6, supaya dapat bersenang-senang bersama. 7, dapat menghindari cekcok. Dan yang 100 menerus. Kemudian 8, terwujudnya sakinah, mawadah, warohmah. Aman, tentram. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa sekali materi kita hari ini. Sebuah kesimpulan terakhir dari saya bahwa pernikahan itu adalah seni mempertahankan hubungan yang tetap hidup, seperti menggambar dalam buku mewarnai yang belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPKN beserta pengurus yang telah mengadakan webinar series yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Purwanto. Dan tentu saja terima kasih kepada seluruh peserta webinar, rekan-rekan Korpi dari seluruh wilayah Indonesia. Kami juga memohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan selama webinar. Semoga webinar series ini menjadi salah satu wadah bagi kita untuk bersilaturahim dan saling mengenal lebih jauh lagi. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ke Tanah Abang mencari bahan. Bahan dicari tak cukup sehari. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Mario, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.